Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsena Pratanto. Saya ingin menjelaskan tentang materi ruang lingkup dan standar pembelajaran literasi. Nah, di sini ada pengertian ruang lingkup dan standar pembelajaran literasi. Fokus pembelajaran yang pertama ada fokus pembelajaran literasi. Pertama, yang satu menguasai berbagai sistem bahasa yang digunakan untuk membuat makna meliputi paragrafis, jenis teks, genre, struktur teks, semantik, sintaksis, morfologi, ortografi, grafofonemik, dan geraham. Yang kedua, menguasai konsep tentang perbedaan bahasa tulis dan bahasa lisan. Yang ketiga, menguasai sistem variasi bahasa atau dialek yang dapat di dalam kelompok sosial. Contohnya seperti sponsor dan lembaga tertentu, misalnya etnis, budaya, kelas sosial, agama, keluarga, reaksi pekerjaan, sekolah, dan pemerintah. Ya, next. Yang kedua ada fokus pembelajaran literasi kedua. Yang satu menjadi pembaca dan menulis yang aktif, selektif, dan konstruktif. Yang kedua, menggunakan pengetahuan awal yang relevan untuk membangun makna. Yang ketiga, menggunakan berbagai proses dan strategi untuk menghasilkan makna. Misalnya, contohnya nih, memprediksi, memonitor, mengevaluasi, merevisi, atau menanggapi kejadian-kejadian yang ada. Nah, ini ada yang keempat, menggunakan berbagai proses dan strategi mental untuk mengatasi hambatan saat membaca dan menulis. Sebagai contoh, berhenti dan memikir kembali. Atau membaca ulang, menulis ulang bagian-bagian sebelumnya dari teks, memasukkan sesuatu dalam tulisan sehingga menjadi masuk akal. Mencari bantuan dan berbagai sumber, menggunakan berbagai proses dan strategi awal. Mental mencari variasi berdasarkan beragaman teks. Lanjut, yang ketiga, fokus pembelajaran literasi. Contohnya satu, memahami variasi tujuan dan pola praktik literasi di dalam dan di antara kelompok sosial, sponsor, dan instruksi tertentu. Misalnya jenis etnis, budaya, kelas sosial, agama, keluarga, relasi pekerjaan, sekolah, dan pemerintah. Yang kedua, memahami aturan dan norma-norma bertransaksi dengan bahasa tulis di dalam dan di antara kelompok sosial seperti sponsor dan institusi tertentu. Yang ketiga, memahami tentang fitur linguistik yang terdapat dalam berbagai teks yang digunakan untuk berbagai keperluan di dalam dan di luar antara kelompok sosial sponsor tertentu. Ya, lanjut. Nah, di sini ada fokus pembelajaran. Yang satu memahami mengaplikasikan berbagai pengguna keterampilan antara literasi untuk memproduksi konsumsi atau menjaga mengontrol pengetahuan di dalam antara berbagai kelompok sosial sponsor industri. Terus next lagi, nah ini standar inti pembelajaran literasi itu ditunjukkan untuk membentuk siswa yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Ini saya berikan contohnya ya. Ini satu, ada menunjukkan kehadiran kehadiran belajar, memiliki pengetahuan ilmuwan yang kuat, responsif terhadap audiens, tugas, dan tujuan disiplin. Memiliki daya pemahaman dan daya kritik yang baik, menghargai peristiwa, mahir dan strategi menggunakan teknologi. Yang terakhir, memahami praksis dan budaya. Saya next lagi ya. Nah, 4 kelompok standar pangkal literasi. Nah, ini ada 4 kelompok nih. Apa sih yang dimasuk pangkal literasi? Ya ini, apa yang dikatakan teks, apa yang dikatakan teks. Ini artinya itu bagaimana kita dapat membuktikannya. Nah, contoh lagi, bagaimana bahasa yang penulis gunakan untuk berkomunikasi. Bagaimana dan teks ini penting. Ini contohnya. Seperti di atas sama juga ini contohnya. Kita lanjut. Nah, ini ada 10 standar jangkal pangkalan literasi. Yang pertama ada ide utama dan ide penjelas. Terus kedua ada karya dan struktur. Ketiga, integrasi ide dan pengetahuan. Keempat, rentang membaca tingkat kompleks intens. Standar kemampuan, nggak usah ya, langsung aja.
meneliti untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan, melakukan penelitian sederhana maupun penelitian berkelanjutan berdasarkan fokus pertanyaan tertentu untuk menunjukkan pemahaman teks sebagai yang diteliti. Ini rantangan nulis nih. Satu, rutin menulis dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya, waktu itu waktu untuk penelitian, refleksi, dan revisi. Dan jangka waktu yang lebih pendek, 1-2 hari, hari berbagai tugas dan tujuan. Nah, ini ada 6 standar jangkar, itu termasuk juga salah satunya. 6 standar. Ini udah pengetahuan bahasa nih. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa untuk memahami berbagai bahasa difungsikan dalam berbagai konteks untuk memilih makna dan gaya efektif, serta untuk mendapat pemahaman penuh ketika membaca dan menyimak. Lanjut ya, next. Keempat, next. Nah, kesimpulannya, saya langsung baca kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya itu literasi sekolah dalam konteks gerakan literasi siswa, literasi sekolah dalam konteks gerakan literasi atau yang disebut GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas maupun aktivitas antara lain sebagai berikut: melihat, membaca, melihat, menulis, dan membicara. Ini ada lagi tujuan dari GLS itu atau tujuan dari gerakan literasi sekolah adalah menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran budaya, literasi, dan membentuk warga sekolah yang direlat dalam hal baca tulis. Contohnya numerasi, sains, digital, finansial, budaya, serta kewarganegaraan. Nah, dalam membangun budaya literasi yang positif di sekolah, terdapat beberapa strategi yang dapat Anda lakukan oleh pihak sekolah lakukan, karena antara mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi, meningkatkan kapasitas literasi warga yang dan lingkungan sekolah, menjadikan sekolah sebagai taman belajar dan menyenangkan agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan menjadi berkelanjutan. Pembelajaran dengan kehadiran beragam buku bacaan dan berbagai strategi membaca. Ya, itu presentasi yang saya buat, yang saya aplikasikan kepada ini. Mohon maaf Pak Irfan kalau ada salah kata, salah perbuatan, dan salah dalam membuat PowerPoint-nya kurang jelas atau itu saya minta maaf karena kita masih belajar sama-sama. Terima kasih Pak Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Add meeting for all.